Shalom sahabat Lensa Kita, bertemu lagi dengan saya Widodo di podcast Lensa Kita. Pada episode kali ini kita masih berbincang-bincang mengenai bulan keluarga dan sekaligus menjadi minggu penutupan bulan keluarga di Sinode GKMI, demikian juga di Gereja GKMI Solo. Seperti 3 episode yang sudah berlalu, kita membicarakan tentang keluarga. Nah, episode kali ini kita juga akan berbicara seputar keluarga. Sudah hadir bintang tamu kita. Langsung saja kita sambut beliau, Ibu Ruth Dwi Yuliawati. Komplit. Ya, selamat datang ya Bu. Makasih sudah diundang ke podcast Lensa Kita. Gimana Bu kabarnya? Wah, luar biasa. Luar biasa karena di tengah situasi pandemi kita tetap masih bisa merasakan berkat Tuhan, khususnya di keluarga kita. Sehat ya Bu. Puji Tuhan. Itu yang paling penting, sehat. Sip. Sahabat Lensa Kita, tanggal 23 Juli, beberapa hari yang lalu kita memperingati Hari Anak Nasional. Salah satu tujuannya adalah menghormati anak, kemudian melindungi anak dan memenuhi hak-hak anak sehingga anak boleh tumbuh sesuai dengan potensi, sesuai dengan keterampilan, menjadi generasi yang berkembang, generasi yang sukses di masa depan, menjadi generasi-generasi penerus bangsa. Nah, menurut Bu Ruth, bagaimana sih memaknai atau meresponi tentang Hari Anak Nasional ini, Bu? Iya. Hari Anak Nasional seperti yang sudah Pak Wid katakan tadi diperingati setiap tanggal 23 Juli. Itu dimulai di negara kita itu dicetuskan pada tahun 1952. Jadi kalau kita hitung sampai tahun yang sekarang berapa itu Pak Wid? Waduh, berapa Ibu? Saya hitung-hitungan saya lemah Ibu. 69 kayaknya ya. Ya. Nah, sudah yang ke-69 itu artinya apa? Itu artinya bahwa pemerintah kita itu sangat concern pada generasi muda atau pada anak-anak. Nah, apalagi tahun ini diambil satu tema, anak terlindungi, Indonesia maju. Nah, itu artinya, wah, berarti masa depan bangsa ini benar-benar ditentukan oleh anak-anak kita. Nah, sampai sebegitunya. Jadi saya menanggapi bahwa pemerintah kita memang sangat luar biasa memperhatikan dan concern sekali pada pembinaan anak-anak. Jadi pemerintah sangat serius ya Bu ya? Betul, Jadi, serius sekali. Buktinya itu ya, setiap tahun diingatkan untuk ayo perhatikan anak-anak kita, ayo perhatikan generasi yang akan nanti yang akan tiba waktunya mereka yang akan memimpin bangsa ini gitu. Ya, karena mungkin 20 tahun ke depan bangsa ini ya di tangan mereka. Iya, ya, betul. Ya. Ya, Oke. itu. Lalu dari Bu Ruth, adakah contoh nyata atau mungkin pengalaman hidup yang bisa dibagikan kepada sahabat Lensa Kita tentunya mengenai tadi Bu. Kalau di episode yang lalu kita itu membicarakan tentang anak menghormati orang tua. Tetapi dari salah satu tujuan Hari Anak Nasional diperingati ini menghormati anak. Nah, itu kebalikannya bentuknya. gitu ya. Kebalikannya. Kalau kemarin anak menghormati orang tua, sekarang hormat. Itu bentuknya itu kayak apa? Maksudnya prakteknya gimana Bu? Iya, menghormati betul. anak itu. Menghormati anak itu artinya kita sebagai orang tua berusaha untuk memenuhi apa yang menjadi hak anak. Itu artinya menghormati orang tua ya. Yang menjadi hak anak itu apa? Yang menjadi hak anak itu banyak sekali ternyata dalam keluarga. Jadi dari hak mereka setiap hari, apa yang mereka butuhkan, apa yang menjadi hak mereka, baik itu dalam hal makan, pakaian, sandang, kemudian tempat tinggal atau papan yang akan membuat mereka itu terlindungi. Demikian juga kesehatan mereka, apalagi masa pandemi seperti sekarang ini, itu adalah hak anak-anak untuk terlindungi dan untuk tetap aman dari pandemi ini. Kemudian juga pendidikan, karena itu sangat penting untuk masa depan mereka dan masa depan bangsa ini tentunya, dan juga masa depannya sebagai seorang manusia. Ya, jadi di masa depan anak-anak ini harus mandiri, ya, tidak bersama kita lagi. Anak-anak ini harus mampu untuk mengambil keputusan sendiri sehingga masa depan itu ada di tangan mereka sendiri. Ya, pengalaman
anak-anak itu sejak kecil, tentunya dalam keluarga kita, keluarga saya, minimal apa yang menjadi hak utama mereka itu kami harus penuhi, ya, misalnya seperti pangan, sandang, papan itu harus terpenuhi. Kalau itu terpenuhi, yang lain itu bisa menyusul, begitu ya, termasuk juga untuk masa depan mereka pendidikan. Nah, di keluarga kami anak-anak mulai SD itu kan ada yang namanya ekstrakurikuler ya. Iya, betul. Kami tidak pernah mengharuskan mereka harus ikut ini atau itu, karena itu merupakan satu juga latihan bagi mereka untuk nanti di masa depan mereka bisa mengambil keputusan untuk diri sendiri. Jadi apa yang menjadi kesukaan mereka, apa yang menurut mereka itu yang saya butuhkan saat ini, mereka boleh ambil. Nah, nantinya ini sebagai latihan ya di ekstrakurikuler. Nantinya ketika mereka sudah dewasa dan harus lepas dari orang tua, misalnya masuk ke dunia perguruan tinggi, nah itu juga mereka pasti akan bisa mengambil keputusan sendiri dengan latihan sejak kecil. Itu di keluarga kami begitu. Jadi menghormati anak-anak artinya memenuhi hak mereka. Termasuk nanti memberikan kebebasan untuk menentukan masa depannya. Betul. Ya. Bahkan kalau ketika mereka mau berkeluarga itu. Iya, itu termasuk juga untuk menentukan pasangan hidup, pekerjaan dan yang lain. Nah, kalau di sekarang ini, ya mungkin nggak hanya sekarang ya, fenomena yang terjadi itu kadang orang tua itu lebih terobsesi anaknya jadi begini, jadi begitu. Misalnya contohnya aja ya, kemudian dileskan ini, leskan itu supaya ini dan itu, padahal anaknya nggak minat. Gimana Bu? Itu bisa nggak kemudian melanggar hak anak? Iya betul, saya setuju, itu berarti melanggar hak anak. Oh, iya. Ya cuman masalahnya tidak semua dari kita orang tua memang paham iya. Dan juga mampu memenuhi semua kebutuhannya. Berarti hati-hati orang tua ini. Nah, Bu Ruth, kalau boleh tahu, Bu Ruth ini dipercayakan berapa putra-putri sih, Bu? Wah, 10. 5. Cowok semua atau cewek semua? Ada cowok, ada cewek. Jadi nggak kayak Pandawa 5 ya? Iya, Pandawa betul. 5 itu kan 5 cowok semua, tapi itu ibunya 2 loh ya. Maksudnya dari 2 ibu ya berbeda. Nah, menarik sekali, artinya Bu Ruth punya pengalaman yang cukup komplit gitu ya, punya ya, ini sampai ubanan ini kan berarti karena banyak yang harus diurusi itu. Mikir 5 anak ya. Iya, betul. Keren pasti ya. Nah, dalam membimbing mereka, Bu, tentunya untuk mengembangkan potensinya tadi ya, mengembangkan potensi anak-anak. Karakter satu anak dengan anak yang lain pastinya berbeda-beda, ya kan. Lalu adakah tantangan yang kemudian menjadi tantangan terberat? Atau yang kedua, nilai plusnya punya anak banyak? Segala sesuatu tentu ada plus minusnya ya Pak Widnya. Nah, kalau orang bilang apa yang menjadi hambatan atau kesulitan dalam mengembangkan potensi anak, saya kok enggak setuju ya. Saya lebih setuju seperti apa katakan Pak Wid tadi, tantangan. Ya, bukan hambatan. Kalau hambatan, waduh, hambatan susah gitu ya. Tapi kalau tantangan, ayo. Kalau tantangan itu berarti ada sesuatu di depan yang iya betul. Lawan ya. Ya, saya lebih setuju gitu tantangan. Nah, potensi anak, tantangannya karena kadang potensi anak itu berbeda dengan ekspektasi orang tua. Nah, itu yang sering kali menjadi tantangan dalam keluarga begitu. Anaknya potensinya ini, tapi orang tuanya tuh punya ekspektasinya beda. Nah, itu biasanya jadi tantangannya di situ. Sebab itu dibutuhkan yang namanya pemahaman atau komunikasi. Dan biasanya kalau memang potensi anak itu positif, ya orang tua yang harus mengalah. Kembali lagi ke tadi, menghormati anak itu, Pak Wid. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kadang begini ya, untuk mengembangkan potensi itu memang perlu fasilitas. Betul ya Pak Wid. Mengembangkan potensi anak itu perlu fasilitas. Nah, yang menjadi tantangan itu tidak semua kita orang tua bisa memfasilitasi anak-anak dengan potensinya masing-masing itu. Nah, oleh sebab itu kadang dibutuhkan memang kerjasama dengan pihak-pihak di luar orang tua begitu ya, mungkin dengan sekolah atau mungkin dengan yayasan-yayasan atau klub-klub lain yang bisa memfasilitasi potensi yang anak-anak kita punyai begitu. Nah, contohnya begini Pak Wid, fasilitas itu dibutuhkan. Anak saya nomor 4 itu
dia tuh punya passion di make up artis gitu ya. Oh. Dan saya tahu untuk memfasilitasi passionnya itu mahal. Nah, itu yang menjadi Dan nggak ada yang nyewakan, tantangannya di situ. Nah, puji Tuhan ketika dia duduk di SMA, itu SMA-nya memang memberi kesempatan ya bagi anak-anak punya passion atau punya keinginan belajar apa begitu. Nah, saat itulah dia punya kesempatan untuk mengasah kemampuannya itu tanpa harus mengeluarkan sepeser uang pun begitu ya, karena sekolah memfasilitasi, diajak belajar ke sebuah MUA yang cukup terkenal di Solo ini, dan itu sama sekali gratis, tidak membayar. Nah, itu kan artinya harus ada pihak lain yang bekerja sama dengan kita orang tua, mungkin dari sekolah seperti ini, sehingga fasilitas yang orang tua tidak bisa memenuhi itu bisa didapatkan anak. Dan anak bisa mengembangkan potensinya. Betul, ya. Di dalam Mazmur pasal 127 ayat 4, di situ dituliskan bahwa anak-anak itu sebagai anak panah. Nah, saya akan bacakan secara lengkapnya adalah di Mazmur 127 ayat 4, demikian firman Tuhan. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Nah, Bu Ruth, bagaimana meresponi firman Tuhan ini mengenai itu tadi, anak-anak yang disebut sebagai anak panah, lalu orang tua itu sebagai apa ya? Pahlawannya. Oh, pahlawannya, yang melepaskan ya? Iya, betul. Iya, kalau firman Tuhan tadi yang sama-sama kita baca ya, anak-anak muda, anak-anak kita itu diumpamakan sebagai anak panah. Nah, artinya digunakan untuk apa? Ya untuk memanah. Pada sebuah panahan atau kalau kita memanah, itu yang utama adalah sasarannya. Jadi kalau kita namanya memanah, pasti kita punya satu sasaran gitu yang akan kita panah apa gitu ya. Nah, di firman Tuhan ini anak panah sebagai ungkapan anak-anak kita juga harus melalui beberapa proses supaya apa? Supaya sasarannya yang akan disasar itu kena begitu ya. Nah, ada beberapa yang harus dialami oleh anak-anak bagi anak panah. Yang pertama, anak-anak harus mau diruncingkan atau ditajamkan. Ya. Mengapa harus diruncingkan atau ditajamkan? Karena kalau dia anak panah ini mengenai sasaran, kalau dia tumpul kena sasaran akan jatuh. Tidak bisa menusuk sasaran itu ya. Artinya apa? Artinya anak-anak kita harus merupakan anak-anak yang tajam untuk dapat mengenai atau menancap pada sasaran. Sasarannya apa? Sasarannya ya punya masa depan yang baik dalam rancangan atau rencana Tuhan. Itu sasarannya. Nah, selain diruncingkan atau ditajamkan, anak panah itu juga harus diluruskan. Anak panah nggak boleh bengkok. Kalau anak panah bengkok, sasarannya di sana, dia akan kemana begitu ya. Jadi diluruskan supaya lintasannya lurus ketika dia dilepaskan. Kemudian selain itu diarahkan. Jadi memanah itu kan harus diarahkan ke sasaran. Diarahkan artinya apa? Anak itu kita arahkan supaya tetap dia ada pada sasaran utama itu. Kemudian diseimbangkan supaya larinya tidak ke kanan atau ke kiri. Begitu ya. Jadi harus seimbang supaya tepat sasaran lagi. Seimbang apa? Seimbang antara kebutuhan jasmaninya dan juga kebutuhan rohaninya. Jadi nanti sasaran hidupnya itu akan tepat. Kemudian juga yang paling penting ini adalah anak panah itu supaya dia bisa melesat cepat, jauh, lurus, maka dia harus ditarik ke belakang. Ya, seperti kalau kita lihat atlet-atlet panahan itu ya. Ketika busur itu sudah direntangkan, lalu anak panah itu akan ditarik ke belakang. Semakin dia ditarik ke belakang, ketika dia dilepas, maka larinya akan semakin jauh dan
kencang. Betul. Karena ada tolakan yang besar. Nah, itu artinya apa? Anak-anak itu juga perlu kita beri kesempatan untuk mundur. Mundur itu artinya menerima tempaan hidup. Mengalami rintangan, mengalami tantangan, kesulitan Bersama orang tua ya. bersama bimbingan orang tua itu akan sangat bagus untuk kehidupan masa depannya. Sehingga sasaran apa yang akan dituju itu nanti akan dapat dituju dengan baik, cepat, tepat, begitu. Nah, itu dari sisi anak panahnya ya Pak Wid. Tadi kan di firman Tuhan itu kita sebagai apa orang tua? Kita sebagai pahlawannya. Nah, pahlawan juga nggak boleh sembarangan. Anak panah itu ada di tangan dia, jadi dia nggak boleh main-main ya. Jadi tergantung mau diarahkan kemana. Betul, ya. pahlawan memegang kuncinya. Betul, gitu ya. Mau diarahkan kemana ini anak panahnya yang sudah diproses sedemikian rupa itu. Nah, kita tahu bahwa tujuannya tadi untuk masa depan yang baik dalam rancangan Tuhan. Kita sebagai pahlawan tentunya adalah gambaran sebagai pejuang begitu ya. Pejuang yang gagah berani dan mau berkorban. Oleh sebab itu tidak salah kalau anaknya mengalami masalah apa, yang pasang badan siapa Pak Wid? Ya, orang tuanya. Betul. Nah, itu menurut saya itu yang digambarkan oleh firman Tuhan. Lalu yang menarik Bu, kalau dari gambaran ini bahwa anak panah itu nggak lama di tangan pahlawan ya kan? Betul. Ya begitu sudah dilepaskan ya sudah. Gitu kan? Nah, artinya ada pelajaran apa tentang hal ini Bu? Ya, orang tua digambarkan di situ sebagai pahlawan supaya dia bisa mengarahkan anak panah itu tepat sasaran. Harus jadi pahlawan beneran, bukan pahlawan main-main gitu ya Pak Wid ya. Pahlawan beneran itu enggak terjadi sehari 2 hari. Latihan, jadi perlu latihan. Betul, perlu latihan seberapa lama ya seumur hidupnya bersama anak ini. Jadi pahlawan itu juga harus banyak berlatih. Berlatihnya bagaimana? Berlatihnya ya ketika dia menghadapi tantangan dalam mengasuh, mendidik, menempa, mendampingi anak-anak. Nah, itu tantangannya di situ, latihannya di situ. Supaya dia tetap bisa menjalankan tugasnya sebagai pahlawan itu, ya. Kemudian juga selain berlatih, staminanya juga harus oke. Iya, kan lucu loyo. Jadi pahlawan loyo. Stamina di sini selain fisik ya, selain fisik dia bisa bekerja untuk memenuhi kebutuhan atau hak anak. Dia juga punya stamina rohani yang baik. Ya, karena disitulah kekuatan kita sebagai orang tua untuk dapat menjadi yang namanya pahlawan itu ya. Sehingga anak-anak yang ada di tangan kita itu benar-benar anak-anak yang bermutu, yang bisa meraih sasaran itu tadi. Nah, berjuang juga dan menjadi teladan itu yang penting. Percuma kita ngomong menasihati anak-anak dari A sampai Z, balik lagi A sampai Z, tapi nggak ada teladan apa-apa ya. Anak-anak paling teori begitu ya. Nanti malah anak-anak tidak menghormati kita. Tapi lain halnya kalau kita nggak usah banyak ngomong, tapi kita banyak teladan, anak-anak akan melihat hal itu. Dan ingat tadi seperti dikatakan Pak Wid, waktu anak-anak bersama kita itu tidak lama. Ya, paling-paling mungkin 18 tahun, kemudian dia harus keluar, meninggalkan rumah, dia hidup mandiri. Artinya orang tua harus siap juga ya? Betul, harus siap. Atau bahkan mungkin ada yang kurang dari itu. Kadang ada kan anaknya yang baru SMP saja sudah dikoskan di luar kota begitu, atau diikutkan siapa saudaranya. Nah itu, oleh sebab itu waktu yang singkat ini harus digunakan orang tua itu dengan sebaik-baiknya. Karena waktu dengan anak-anak itu tidak lama. Nah, selain itu juga kita harus membekali anak-anak dengan satu hal yang utama, yaitu bekal iman, ya, atau takut akan Tuhan. Karena bekal-bekal yang lain itu ada setelah itu. Begitu. Jadi takut akan Tuhan itu yang utama. Kemudian yang terakhir, yang penting juga adalah setiap anak panah itu berbeda-beda. Jadi artinya seorang pahlawan harus bisa mengenali ya, karena masing-masing atau ada banyak jenis anak panah. Jadi setiap anak kita itu unik, tidak bisa disamaratakan. Apalagi di keluarga saya dengan 5 orang anak itu luar biasa bedanya. Yang kembar saja mungkin berbeda ya, apalagi ini anak-anak yang berbeda. Jadi masing-masing kita juga harus menerapkan pola asuh yang berbeda, sesuai dengan karakter masing-masing. Sesuai dengan karakternya. Ya, nah itu kan tadi jadi bagian kita sebagai orang tua dan disebutkan sebagai pahlawan untuk berlatih, mendisiplin diri tadi Bu ya. Bukan hanya secara
fisik, tetapi juga yang paling penting rohani, spiritual. Lalu bagaimana Bu Ruth kemudian kita sebagai orang tua itu bisa membimbing anak-anak, mengarahkan mereka yang mengembangkan potensinya, tetapi dipakai untuk melayani Tuhan, untuk pelayanan baik di bidang kerohanian. Oke, anak-anak itu tadi ya karena mereka unik, jadi masing-masing kita perlu mendengar. Kita dengarkan mereka, kita membekali mereka, dan yang terlebih lagi memberi kesempatan. Ya, karena mendengar, membekali, dan memberi kesempatan itu kewajiban kita sebagai orang tua, dan itu adalah hak mereka, hak anak. Seperti misalnya begini, biasanya ini ya di kehidupan umum di luar sana ya, jika orang tuanya itu seorang dokter, kebanyakan orang tua ini akan mempersiapkan untuk anaknya besok juga melanjutkan jadi dokter. Jadi sejak kecil mungkin sudah dibekali ilmu-ilmu atau kebiasaan-kebiasaan yang nanti akan membawa anak ini untuk bisa menjadi dokter yang lebih dari orang tuanya. Apalagi kalau misalnya orang tuanya ini bisnismen. Kita bayangkan ya, asetnya banyak, banyak hal yang harus dikerjakan, dan pasti ingin anak-anak akan melanjutkan itu. Jadi sejak kecil akan dibekali untuk nanti ketika dewasa dan menggantikan orang tuanya akan menjadi seorang bisnismen yang lebih sukses dari orang tuanya. Demikian juga dengan kita, orang-orang percaya, untuk dapat mempersiapkan anak-anak kita melayani di bidang apapun ya, baik di gereja maupun di luar, dimanapun mereka berada. Jadi harus mempersiapkan mereka sejak dini. Dengan apa ya? Dengan bekal-bekal yang mereka butuhkan dalam pelayanan nanti. Dan itulah gunanya mengapa dikatakan bahwa bawalah anak-anak kita itu sejak dini mungkin ke gereja. Karena apa? Gereja itu adalah tempat yang paling tepat menurut saya untuk kita belajar melayani. Meskipun nanti kita tidak harus melayani di gereja, ya karena dengan di gereja itu banyak hal yang bisa didapat anak-anak kita. Ya contohnya kalian sahabat lensa kita yang sejak kecil sudah ada di gereja. Bagaimana kita di gereja itu mendapatkan banyak sekali ilmu gratis begitu ya. Dari apa misalnya belajar untuk berbicara di depan umum. Nah, itu kita bisa dapatkan di gereja. Kemudian membekali dengan wawasan dalam melihat persoalan, itu juga bisa kita dapatkan di gereja. Punya keyakinan yang kokoh, nah itu pasti kita ke gereja, iman kita pasti akan semakin tumbuh di sana. Kemudian mampu bekerja sama, pasti kan itu di gereja nggak mungkin kita sendirian egois begitu ya. Apalagi kalau yang misalnya anak-anak youth, anak-anak youth itu kan seneng komunitas gitu ya, itu kerjasama akan sangat bagus. Apalagi mereka yang duduk di kemajelisan, di kepengurusan, panitiaan, nah itu kerjasama di gereja itu sangat-sangat bagus untuk berlatih di sana. Kemudian kesempatan untuk melayani, itu luas sekali. Ya kalau kita ibadah onsite sudah di gereja begitu, banyak pelayanan yang bisa kita lakukan ya, dikerjakan baik itu pelayanan di ibadah raya, kategorial ataupun juga mungkin pelayanan sosial. Banyak sekali yang bisa kita pelajari di gereja, dan juga yang terutama yang paling penting adalah punya waktu untuk saat teduh. Ya, artinya di gereja inilah kita bisa berlatih untuk memuji Tuhan, untuk mendengar firman, dan tidak hanya mendengar tapi juga belajar sendiri. Nah, itulah yang bisa saya berikan, Pak Wid. Karena memang firman Tuhan juga mengatakan latihlah dirimu untuk beribadah. Betul. Gitu. Karena latihan jasmani ini ada batasnya. Betul. Nah, kalau latihan untuk rohani nggak ada batasnya. Betul ya, untuk bekal. Betul sekali, setuju. Kalau berbicara tentang hidup bersama dengan anak-anak itu sangat menarik, apalagi saya berbicara dengan Bu Ruth yang punya pengalaman punya banyak anak. Punya banyak anak satu, dan itu sangat berpengalaman sekali di sana ya dibandingkan saya itu. Nah, artinya masih banyak hal yang belum saya dapatkan atau sahabat lensa kita, tetapi ya karena kita dibatasi waktu. Terima kasih Bu Ruth sudah hadir di podcast lensa kita pada episode kali ini. Gimana Bu?
kesannya wah luar biasa anak-anak muda Uh-uh. gereja kita ya Iya. makin maju podcast. Padahal Bu Ruth itu dulu episode kedua jadi host loh ya. Iya. Terus jadi-jadian. Ya, artinya mensupport untuk anak-anak muda tetap melayani dari berbagai talenta Iya. yang dimiliki. Karena mereka adalah anak panah. Nah, setuju. Masa depan gereja, masa Masa depan depan bangsa. gereja, masa depan bangsa, masa depan keluarga. Iya, betul setuju. Sahabat Lensa kita sudah sampai di penghujung episode kali ini. Kita sudah berbincang-bincang dengan bintang tamu kita dalam rangka memperingati Hari Anak. Sebagai orang tua, kita harus memenuhi hak-hak anak, melindungi mereka, demikian juga untuk mengarahkan mereka, apalagi mereka itu sebagai anak panah. Membimbing mereka, kemudian memberi teladan yang baik, membekali mereka bukan hanya hal-hal fisik, hal-hal jasmani, tetapi hal-hal rohani juga. Itu yang paling penting. Jangan lupa terus ikuti podcast Lensa kita yang akan tayang setiap minggunya di channel YouTube GKM Solo dan Spotify Lensa kita. Dan ingat, tetap mematuhi protokol kesehatan dengan selalu memakai masker. Lalu apa lagi ya, Bu ya? Membasuh tangan, karena katanya mencuci tangan salah. Membasuh gitu. tangan. Oke, membasuh Tangan dengan sabun dan air mengalir. Oke, lalu menjaga Men- jarak. Betul, seperti kita sekarang. Iya, padahal ini sudah ada Mika loh, Iya. tapi supaya lebih aman lagi ya. Menghindari kerumunan. Setuju. Lalu, Kalau tidak penting nggak usah keluar rumah, ya apalagi di masa PPKM sekarang. betul Bu, setuju. Dan makan yang cukup dan bergizi, lalu olahraga yang bisa mengeluarkan keringat, bukan olahraga catur ya. Berjemur. Oh ya, berjemur juga itu sangat penting. Dan yang satu lagi yang paling penting adalah selalu berdoa. Mohon kepada Tuhan, berserah supaya kita tetap dijagai dan dilindungi selalu. Sampai jumpa di episode berikutnya dan Tuhan Yesus memberkati.